Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Riyadi dengan NIM 310124023831, yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang konsep dan detail perhitungan manual dari algoritma Backpropagation Neural Network atau biasa disingkat BPNN. Yang mana di sini kita akan membedah bagaimana jaringan saraf tiroan ini belajar dari data langkah demi langkah. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita kenali dulu apa itu backpropagation. BPNN adalah salah satu algoritma supervised learning atau pembelajaran terarah, yang mana ini umumnya digunakan pada arsitektur multilayer atau multilayer perceptron atau bisa juga disebut jaringan dengan banyak lapisan. Sesuai dengan namanya, proses pelatihannya terdiri dari dua tahap utama. Pertama adalah forward pass, yang kedua ada backward. Nah, forward pass ini adalah di mana data bergerak maju dari input untuk menghasilkan tebakan atau output. Yang kedua ada backward. Ini adalah kejadian yang mana jaringan menghitung seberapa besar kesalahan dari tebakan tersebut, lalu bergerak mundur untuk mengoreksi atau memperbaharui bobot-bobotnya. Pada pemrosesan kali ini kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, yang rumusnya bisa teman-teman lihat pada layar di sana. Ada fungsi f(x) sama dengan 1 bagi x plus o min x. Yang mana fungsi sigmoid ini berguna untuk memetakan nilai menjadi rentang antara 0 hingga 1. Selanjutnya di sini ada cara kerja high level atau BPNN. Nah, secara garis besar atau high level, cara kerja algoritma ini terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama ada forward pass, yaitu ketika input dimasukkan ke dalam jaringan lapis demi lapis hingga menghasilkan output prediksi. Yang kedua ada hitung error. Kita membandingkan hasil prediksi tadi dengan target atau kunci jawaban yang sebenarnya. Selanjutnya ada backward pass. Ini dari nilai error tersebut kita telusuri kembali ke belakang untuk mencari tahu node dan bobot mana yang menyebabkan kesalahan. Selanjutnya yang keempat ada update weights, yaitu semua bobot diubah atau diperbaiki sedikit demi sedikit agar error semakin kecil. Yang kelima ada ulangi atau epoch. Proses nomor 1 sampai 4 ini diulang terus-menerus pada seluruh data latih sampai kita mencapai target batas error yang diinginkan. Nah, untuk memahami cara kerjanya, kita akan menggunakan studi kasus sederhana namun klasik, yaitu fungsi logika QOR. Kita akan melatih jaringan saraf ini untuk mengenali pola QOR dengan input biner dan target biner. Jika dilihat pada tabel kebenaran, jika kedua outputnya sama adalah 0,0 atau 1,1, maka target outputnya adalah 0. Namun jika inputnya berbeda, yaitu 0,1 atau 1,0, maka target outputnya adalah 1. Logika nonlinear ini yang akan kita pelajari oleh jaringan kita. Oke. Sebelum mulai menghitung, kita perlu juga mengatur arsitektur jaringannya. Di sini kita menggunakan 2 neuron pada input layer mewakili X1 dan X2. Lanjut ada 4 neuron pada hidden layer atau lapisan tersembunyi, 1 neuron layer pada output layer untuk hasil akhirnya. Kita juga menetapkan parameter pembelajaran learning rate atau alpha
sebesar 1 yang menentukan seberapa besar langkah perbaikan bobot nanti. Batas pengulangan atau maksimum epoch diatur 1000 dan target error yang ingin kita capai adalah 0,01. Kita juga memprediksi nilai E atau eksponensial sebesar 2,71828183 untuk keperluan perhitungan fungsi sigmoid nanti. Oke. Karena jaringan belum memiliki pengetahuan apa-apa, semua bobot harus diinisiasikan dengan nilai acak di awal. Terlihat dalam layar ini, teman-teman bisa melihat daftar nilai bobot awal. Kita memiliki ambang pi untuk bobot dari input ke hidden layer dan pi 0 untuk biasnya. Kemudian ada lambang W itu untuk bobot dari hidden layer menuju output, lengkap dengan biasnya yaitu W0. Nilai-nilai inilah yang nantinya akan terus dikoreksi oleh algoritma backpropagation. Baiklah, sekarang kita masuk ke perhitungan manual untuk iterasi pertama atau epoch 1 data 1 menggunakan yang mana data 1 ini diambil dari tabel QOR tadi ini. Nah, yang mana di sini diketahui X1 atau X11 nya sama dengan 0 dan X12 nya sama dengan 0, dan target output yang seharusnya kita dapatkan atau T adalah 0. Mari kita proses data ini ke dalam tahap forward pass. Tahap pertama di forward pass adalah melakukan operasi penjumlahan terbobot yang menuju hidden layer. Kita akan menghitung nilai Zin 1 dan Zin 2, Zin 3 hingga Zin 4. Rumusnya di sini ada yang mana di sini rumusnya adalah nilai bias ditambahkan dengan hasil antara input dan bobotnya. Untuk Zin 1 kita masukin biasnya 0,96 ditambah input dikali bobotnya ditambah input dikali bobotnya, karena kedua inputnya bernilai 0, hasil perkalian bobotnya menjadi 0 karena nilai Zin 1 sama dengan nilai biasanya yaitu 0,7496. Hal yang sama terjadi di sini. Ketika kita jumlahkan dan kalikan, nilainya akan tetap berhasil sama atau nilainya sama karena di dalam tabel XOR tadi X-nya atau Y-nya itu bernilai 0. Jadi ketika dikalikan hasilnya pun akan tetap sama. Selanjutnya di sini ada operasi hidden layer yang mana ini adalah lanjutan untuk dua neuron sisa tadi, hidden layer yaitu Zin 3 dan 4. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Yang mana ketika dihitung maka hasilnya akan seperti ini. Zin 1 sama dengan 0,7496, lalu Zin 2 sama dengan 0,3796, lalu yang ketiga Zin 3 0,7296, Zin 4 sama dengan 0,1628. Nah, lalu di sini kita melakukan pengaktifan Z1 sampai Z4. Yang mana di sini fungsi sigmoid agar nilainya berada di rentan 0 dan 1. Untuk mendapatkan nilai aktivasi Z1, kita memasukkan Zin 1 ke rumus 1 bagi 1 tambah E min Zin 1 dengan nilai Zin 1 sebesar 0,7496. Setelah dihitung
maka di sini akan menghasilkan 0,6791. Langkah yang sama kita terapkan di sini, yang mana rumusnya di sini adalah sama. Cuma perbedaannya terletak pada rumus Zn2 di sini, dan sini Zn3 dan di sini Zn4. Jadi Zn ini diambil dari nilai hasil operasi hidden layer tadi yang di sini ada 4. Nah, maka hasil nilai Z di sini adalah Z1 sama dengan 0,6791, lalu Z2 0,5938, lalu Z3 0,6739, Z4 0,45406. Yang mana keempat nilai ini adalah output resmi dari hidden layer dan selanjutnya akan diteruskan menjadi input untuk menjadi output layer. Baik, masih di tahap forward pass, kita sekarang bergeser ke lapisan terakhir yaitu output layer. Nah, di sini kita akan menghitung nilai Y-in. Caranya mirip dengan sebelumnya, kita mengalihkan bobot-bobot dari hidden layer ke output layer yaitu W1 kali W2 kali W3 dan W4 dengan nilai aktivasi Z1 sampai Z4 yang baru saja kita dapatkan. Setelah semua dikalikan, kita jumlahkan hasilnya dengan nilai bias pada output yaitu W0. Bisa dilihat pada perhitungan di layar, penjumlahan matematisnya berhasil menghasilkan nilai Y-in sama dengan 2,1623. Nah, setelah nilai Y didapat, nilai ini belum menjadi hasil akhir. Kita harus mengaktifkannya lagi menggunakan fungsi sigmoid untuk mendapatkan output prediksi akhir kita atau Y dengan memasukkan 2,1623 ke dalam rumus. Kita mendapatkan tebakan jaringan kita Y sama dengan 0,8968. Nah, di sini kita menghitung seberapa meleset tebakan tersebut. Ingat, target awal kita untuk input 0,0 adalah 0. Jadi nilai error dihitung dengan menggunakan target T dengan output Y yaitu 0 kurang 0,9868. Hasilnya minus 0,9868. Nah, untuk melihat besaran mutlak kesalahannya, kita kuadratkan menjadi nilai error kita kuadratkan nilai error tersebut dan didapatlah jumlah kuadrat error sebesar 0,8043. Nah, karena kita mendapati adanya error atau kesalahan, sekarang algoritma kita mulai berjalan mundur. Selamat datang di tahap backward pass. Langkah pertama saat mundur adalah menghitung sinyal error di output layer yang disimbolkan dengan S atau ini kita menyebutnya delta. Nah, rumusnya adalah mengalihkan nilai error tadi dengan turunan dari fungsi aktivasi sigmoid. Nah, di layar bisa dilihat penjabaran rumusnya yang cukup panjang, namun secara praktis kita mengalihkan error 0,9868 dengan Y dan dikali lagi dengan 1 min Y. Hasil akhirnya yang mana di sini hasil perhitungannya sama dengan min 0,0830. Nah, selanjutnya berbekal nilai delta tadi, kita akan menghitung seberapa besar bobot antara hidden layer dan output layer harus dikoreksi. Perubahan bobot kita di sini disimbolkan dengan A, W. Rumus perubahannya cukup sederhana. Learning rate dikali sinyal error atau delta tadi dikali dengan nilai aktivasi dari neuron sumbernya atau Z. Nah, untuk AW1 kita kalikan 1 kali min 0,0830 kali
0,6791, yang mana di sini hasilnya min 0,0564. Langkah yang sama persis kita lakukan untuk AW2 yang menghasilkan angka koreksi 0,0493, lalu AW4, lalu AW3 dengan rumus yang sama kita dapatkan min 0,0559 dan untuk AW4 hasilnya adalah min 0,0449. Nah, lalu jangan lupa bobot bias W0 juga kita harus koreksi karena bias tidak memiliki input aktivasi dari node sebelumnya. Rumusnya hanya learning rate atau A dikali dengan S tadi atau delta, sehingga AW0 nilainya sama persis dengan nilai S itu sendiri, yaitu min 0,0830. Nah, setelah mengurus perbaikan di output layer, perjalanan mundur kita berlanjut ke lapisan sebelumnya, yaitu hidden layer. Kita harus mencari tahu seberapa besar tanggung jawab tiap neuron tersembunyi ini terhadap error di output. Kita hitung S in-nya. Yang pertama dengan mengalihkan nilai S output dengan bobot W masing-masing. Misalnya S in 1 adalah S dikali W1, yang mana hasilnya min 0,0189. Proses yang sama diterapkan hingga S in 4, yang mana teman-teman bisa ikuti penjabaran atau perhitungannya di dalam layar ini. Nah, selanjutnya sama seperti di output layer tadi, sinyal error masih mentah S in. Ini kita harus kalikan lagi dengan turunan fungsi aktivasi sigmoid untuk mendapatkan nilai S sesungguhnya di hidden layer. Untuk S kita kalikan S in 1 dengan Z1 dan dikali 1 min Z1, setelah dihitung mendapatkan nilai S1 sebesar min 0,0042. Untuk perhitungan yang kedua ini sama rumusnya, cuma diganti bagian Z2 nya aja, yang mana di sini hasilnya min 0,0182. Selanjutnya untuk yang ketiga perhitungan menghasilkan min 0,0126, dan untuk nilai S4 hasil perhitungannya adalah min 0,0011. Keempat nilai delta ini S1 sampai S4 akan menjadi kunci untuk mengoreksi bobot-bobot di lapisan paling awal. Nah, akhirnya kita sampai di tahap perhitungan perubahan. Nah, yang mana ini adalah perubahan bobot dari input layer menuju hidden layer yang disimbolkan dengan API. Rumusnya adalah learning rate atau A dikali S hidden layer dikali nilai input awalnya X. Namun diperhatikan hal menarik di sini, karena nilai input awal kita yaitu X11 adalah 0, maka angka berapapun yang dikalikan maka berapapun angka yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya pasti 0, sehingga semua perubahan bobot AVI yang bersumber dari X11 ini bernilai 0. Nah, selanjutnya hal yang sama persis terjadi pada bobot-bobot yang terhubung dengan input kedua, yaitu X12, karena pada output 1 data 1 ini nilai X12 juga kebetulan 0, maka semua hasil perhitungannya API21, API22, API23, API24 juga otomatis menjadi 0. Ini menunjukkan bahwa untuk iterasi data pertama, bobot dari input tidak mengalami pergeseran nilai karena inputnya memang bernilai 0. Nah, selanjutnya
Setelah menghitung perubahan bobot dari input X1 dan X2, kita tidak boleh melupakan bobot bias yang menuju hidden layer, yaitu P0. Nah, ini. Untuk menghitung perubahannya atau AP0, rumusnya jauh lebih sederhana karena tidak dipengaruhi oleh nilai input dari luar. Kita cukup mengalihkan learning rate atau A dengan nilai sinyal error atau S dari masing-masing node di hidden layer. Karena learning rate kita adalah 1, maka hasil AP01 sama dengan S1, yaitu min 0,0042. Aturan yang sama persis untuk AP02, yang mana di sini juga perkalian learning rate-nya 1, maka hasilnya pun bakalan tetap. Maka di sini AP01, 02, 03, 04 hasilnya adalah tetap seperti di S1, S2, S3, dan S4-nya. Nah, bisa kalau teman-teman lihat pada layar itu. Nah, sebagai hasil rekapitulasi sebelum kita menjumlahkan dengan bobot lama, mari kita lihat dulu rangkuman nilai-nilai perubahannya. Nah, dilihat di layar bagian depan ini, kita bisa melihat bahwa seluruh nilai AP11 sampai AP14 serta AP21 sampai AP24 bernilai 0. Sekali lagi, ini murni terjadi karena pada data 1 ini nilai input X1 dan X12 sama-sama bernilai 0. Sebaliknya, pada bagian bawah nilai AP1, AP01 sampai AP04 memiliki nilai perubahan yang aktif karena berasal dari perhitungan error yang ditarik mundur. Kini tiba kita di tahap puncak dari backward pass, yaitu memperbaharui bobot. Kita mulai dengan bobot yang terhubung dengan input pertama P11 sampai P14. Rumus dasarnya adalah bobot baru sama dengan bobot lama ditambah nilai perubahan bobot atau AP. Contohnya pada P11 kita ambil bobot lama 0,9562 lalu ditambah dengan 0. Hasilnya tentu saja tetap 0,9562. Karena nilai AP di baris ini adalah 0, maka bobot P11, P12, P13, dan P14 tidak mengalami perubahan pada iterasi ini. Logika yang sama kita terapkan untuk bobot yang terhubung dengan input kedua P21 sampai P24, yang mana kini kita tambahkan masing-masing bobot lamanya dengan nilai AP21 hingga AP24 yang juga bernilai 0. Alhasil bobot P21 tetap di angka 0,1962, P22 di 0,6133 dan seterusnya. Kedua kelompok berbobot input ini aman dan tidak bergeser untuk sementara waktu. Namun cerita berbeda terjadi pada bobot bias hidden layer kita atau P0, yang mana karena mereka memiliki nilai perubahan AP0 maka bobot ini akan terupdate. Untuk P1 di sini dengan yang bernilai min 0,0042, hasilnya bobot baru turun sedikit menjadi 0,7454. Hal yang sama kita lakukan ke bawah. P02 yang lama ditambahkan dengan perubahan menjadi 0,36414. P03 menjadi 0,7130 dan P04 diperbaharui menjadi 0,1617. Jaringan saraf kita sudah mulai belajar dengan menggeser titik biasnya. Selanjutnya kita perbaharui bobot yang menghubungkan hidden layer ke output layer, yaitu W. Untuk W1 kita tambahkan nilai lama 0,2280 dengan AW1 yaitu min 0,0564. Hasilnya bobot W1 adalah 0,17
Untuk W2 nilai awal 0,9585 dijumlahkan dengan nilai min 0,0493 sehingga update terbarunya menjadi 0,9092. Nah, kita tuntaskan untuk sisa bobot output layar. Untuk W3 yang awalnya 0,6799 ditambah perubahannya menjadi 0,6240. Sedangkan W4 dari 0,0550 turun menjadi 0,0101. Dan yang terakhir bobot bias untuk output yaitu W0. Di slide mungkin ada sedikit salah ketik. Nah, di mana nilai lamanya adalah 0,95505. Angka ini kita jumlahkan dengan nilai perubahannya yaitu min 0,0830 sehingga menghasilkan bobot bias output yang baru yaitu 0,8675. Nah, sebagai kesimpulan dari seluruh proses panjang tadi, ini adalah hasil perhitungan bobot epoch 1 data 1. Nah, di layar teman-teman bisa melihat daftar lengkap nilai bobot terbaru. Ada bobot input ke hidden yang masih sama, bobot bias ke hidden yang sudah berubah, bobot hidden ke output yang telah terkoreksi, serta bobot bias output yang baru. Nah, selanjutnya apa? Semua kumpulan bobot baru di layar inilah yang akan kita jadikan titik awal atau modal dasar untuk menghitung epoch 1 data 2, yaitu baris kedua pada tabel XOR dengan input 0,1. Proses forward fast dan back fast akan terus diulang-ulang sampai semua data hingga target error jaringan kita tercapai. Nah, itulah tadi penjabaran detail mengenai perhitungan manual backpropagation neural network. Memang algoritmanya terlihat rumit jika dihitung satu persatu karena manual. Namun perhitungan matematika inilah yang terjadi di balik layar saat sebuah AI atau jaringan syarat tiruan sedang melakukan proses training. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami cara kerja BPNN dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa. Salah hilap mohon maaf. Billahi bisabilhaq fastabiqul khairat. Saya tutup video ini, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.